Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka yang tidak pernah kamu tunjukkan, bahkan kepada dirimu sendiri, karena terlalu dalam, terlalu membisu, dan terlalu melekat dalam diam. Kamu berjalan seperti biasa, tersenyum seperti biasa, tapi hatimu tidak pernah benar-benar utuh. Dan hari-hari itu datang dan pergi. Kamu pikir kamu masih sama, masih hancur, masih penuh luka, masih belum selesai. Tapi tahukah kamu, ada waktu di mana kamu berhenti bertanya, berhenti mengungkit, berhenti merasa perlu membuktikan apa-apa. Lalu kamu duduk sendiri dan kamu baru sadar bahwa kamu tidak menangis lagi karena hal yang dulu membuatmu tersungkur. Itulah waktunya, hatimu sudah tak lagi digerakkan oleh luka itu. Dan diam-diam, Allah sudah menyembuhkanmu tanpa kau sadari. Video ini bukan tentang teori, bukan tentang kata-kata bijak, tapi tentang jiwa yang telah melewati badai dan kini mulai melihat cahaya meski kecil. Jika kamu menemukan dirimu di antara kalimat-kalimat ini, maka mungkin ini bukan kebetulan. Dan jika kamu ingin tetap mendengarkan, biarkan video ini menemani sunyimu. Dalam 10 tanda bahwa Allah sedang menyembuhkanmu secara perlahan, melalui waktu, kehilangan, dan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan pada siapapun. Selamat datang di Jendela Filsafat, tempat di mana luka tidak disangkal, tapi dipahami, dan tempat di mana sembuh tidak dipaksa, tapi dibiarkan tumbuh. Jika kamu merasa video ini bisa menyentuh jiwa orang lain, bagikan, bukan demi viral, tapi demi hati-hati yang diam-diam sedang belajar kembali hidup. Kamu tidak lagi mencari penjelasan atas apa yang terjadi. Pernahkah kamu berada di titik di mana kamu bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku, ya Allah?" Pertanyaan itu tak pernah selesai. Seperti ombak yang kembali datang meski laut terlihat tenang. Kamu ulang setiap kenangan, mencari siapa yang salah, menyusun ulang skenario. Andai saja aku memilih yang berbeda, mungkin semua takkan begini. Tapi sahabat, ada masa di mana hatimu berhenti bertanya. Bukan karena kamu telah mendapat jawabannya, tapi karena hatimu sudah tidak lagi haus untuk tahu mengapa. Saat itu kau tidak sadar, Allah sedang menyembuhkanmu. Dan sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dulu kamu butuh keadilan, kamu butuh seseorang datang dan berkata, "Aku minta maaf, aku menyakitimu." Tapi hari ini, kamu tidak butuh itu lagi. Kamu hanya ingin hatimu tenang. Dan itulah salah satu bentuk penyembuhan paling sunyi. Ketika kamu melepaskan keinginan untuk mengerti apa yang sudah Allah takdirkan. Karena jawaban kadang tidak menenangkan. Tapi ketenangan datang ketika kamu percaya bahwa Allah tahu semua, bahkan saat kamu tak tahu apa-apa. Kutipan Sufi, Rumi. Lepaskan penjelasan. Kadang Allah tidak menjawab dengan kata, tapi dengan keheningan yang menyembuhkan. Sampai kapan kamu akan menunggu penjelasan dari manusia, jika hatimu bisa damai hanya dengan kalimat, "Cukuplah Allah bagiku"? Kamu tidak sadar bahwa saat kamu berhenti menuntut kejelasan, kamu sedang diajari untuk percaya. Dan percayalah, percaya kepada Allah adalah pengobatan yang paling dalam. Bukan karena segalanya menjadi jelas, tapi karena kamu tahu siapa yang mengatur segalanya. Katakanlah, tidak akan menimpa kami, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Jadi jika hari ini kamu sudah tak bertanya lagi, bukan karena kamu berhenti peduli, tapi karena kamu sedang sembuh. Dan itu adalah rahmat yang tak bersuara, tapi terasa. Nama itu tidak lagi membuatmu bergetar. Ada masa dalam hidupmu, hanya mendengar namanya saja sudah cukup membuatmu jatuh. Nama itu, suaranya, bahkan jejak digitalnya, semua seperti pisau yang tidak menyentuh kulit, tapi menghancurkan hati. Kamu dulu berpaling, menutup mata, menghindari, kamu bahkan hapus semua jejak. Tapi tetap saja, hatimu seperti dirantai oleh satu nama yang tak mau hilang. Tapi lihat dirimu hari ini. Saat nama itu muncul lagi, kamu hanya diam, tak ada air mata.
tak ada gemetar. Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu tidak merasa apa-apa lagi. Dan tahukah kamu, itu bukan tanda kamu kejam. Itu tanda Allah telah menyentuh lukamu dan menenangkannya. Firman Allah, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Dulu kamu pikir kamu akan hancur tanpanya. Tapi lihatlah, kamu masih hidup, masih bisa tertawa, masih bisa berdoa. Dan yang lebih hebat lagi, kamu tidak membenci siapapun. Kamu tidak ingin dia menderita. Kamu juga tidak ingin dia kembali. Kamu hanya melepaskan. Dan saat kamu bisa melepaskan tanpa menunggu balasan, itulah momen di mana luka berubah menjadi ruang kosong. Dan ruang kosong itu mulai diisi oleh kehadiran Allah. Jika engkau merasakan tenang setelah kehilangan, maka itulah tanda Allah menggantikan rasa dengan makna. Pernahkah kamu bertanya, mengapa rasa itu tiba-tiba hilang tanpa perlawanan? Mungkin karena selama ini kamu berdoa, "Ya Allah, sembuhkan aku meski aku tidak tahu caranya." Dan Allah menjawabnya bukan dengan suara, tapi dengan ketenangan yang kamu rasakan hari ini. Jadi kalau hari ini kamu sudah bisa menyebut nama itu tanpa sesak, jangan berpikir kamu sudah terlalu kuat. Tapi ingatlah, itu karena ada Allah yang memeluk hatimu lebih kuat dari segala kenangan. Karena kadang, Allah menyembuhkan bukan dengan menghapus nama itu, tapi dengan membuat hatimu tak lagi bergantung padanya. Kamu lebih memilih mendoakan daripada mengungkit. Kadang kamu heran dengan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kamu bisa memaafkan seseorang yang bahkan tak pernah meminta maaf? Bagaimana bisa kamu justru mendoakan orang yang pernah menyakiti dan meninggalkanmu dalam keadaan hancur? Dulu, kamu mengira satu-satunya cara agar hati tenang adalah dengan mendengar mereka mengakui kesalahan. Kamu merasa perlu menjelaskan semuanya. Kamu ingin dipahami, dibenarkan, dibela. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak ingin membuka lagi luka itu, tidak ingin membicarakannya, tidak ingin mengungkit siapa benar, siapa salah. Yang kamu lakukan kini justru berbisik dalam doa, "Ya Allah, ampuni mereka, jaga mereka, lembutkan hati mereka sebagaimana Engkau telah melembutkan hatiku." Dan itu, sahabat, adalah tanda bahwa hatimu sedang disembuhkan oleh Allah. Bukan dengan gempita, tapi dengan tenang, dengan sunyi yang dalam. Tolaklah kejahatan dengan sesuatu yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Allah sedang mengajarkan bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Terkadang yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah adalah menjawab keburukan dengan kebaikan. Dan saat kamu memilih untuk tidak membalas, kamu sedang membebaskan hatimu dari rantai yang tak terlihat, rasa dendam. Pemaafan bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu kalah, bukan berarti kamu melupakan semua yang terjadi. Tapi kamu tahu, dendam itu berat. Dan hatimu sudah cukup letih menanggung luka selama ini. Jadi kamu memilih jalan lain, bukan yang mudah, tapi yang menenangkan. Kamu tak lagi ingin mengulang cerita itu di kepalamu, tak lagi ingin mencari siapa yang lebih layak disalahkan. Karena kamu sadar, yang kamu butuhkan bukan keadilan dari manusia, tapi ketenangan dari Allah. Maafkanlah orang lain sebagaimana engkau ingin Allah memaafkanmu. Maknanya, kadang kita terlalu ingin orang memahami kesakitan kita, tapi lupa bahwa kita juga sering tak sadar menyakiti yang lain. Memaafkan bukan soal mereka pantas atau tidak, tapi soal hatimu. Apakah ia cukup luas untuk disucikan oleh Allah? Pernahkah kamu sadar bahwa setiap kali kamu berdoa untuk orang yang pernah menyakitimu, kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri dari kerasnya dunia? Kamu sedang menyatakan pada Allah, "Aku tak ingin terus membawa luka ini, maka aku serahkan kepadamu." Dan Allah Maha Tahu, Maha Mendengar, Maha Menyembuhkan. Jadi, jika hari ini kamu sudah bisa mendoakan orang yang pernah membuatmu menangis, jangan anggap itu biasa. Karena itu adalah tanda bahwa luka itu sudah tak lagi menguasai hatimu. Bahkan lebih dari itu, Allah telah mengganti amarahmu dengan rahmat dan mengganti dendammu dengan doa. Dan hanya hati yang sedang sembuh yang mampu melakukan itu. Kamu tidak lagi menghindar dari kenangan itu.
Pernahkah kamu menghindari jalan tertentu hanya karena jalan itu mengingatkanmu pada seseorang? Atau lagu tertentu yang begitu kamu dengar, air mata langsung jatuh? Pernahkah kamu takut membuka galeri foto lama, takut membaca pesan-pesan yang tersisa karena kamu tahu kamu belum sanggup? Lalu suatu hari, kamu lewati tempat itu lagi, lagu itu terdengar lagi, dan kamu tidak lari, tidak menangis, tidak juga meronta. Kamu diam. Kamu berdiri di sana, menatap kenangan itu seperti kabut pagi. Masih samar, tapi tidak lagi mengaburkan langkahmu. Dan itu adalah tanda yang indah bahwa hatimu sedang pulih. Agar kamu tidak berduka cita atas apa yang luput darimu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah ingin mengajarkan keseimbangan hati. Jangan terlalu larut pada apa yang telah pergi, dan jangan terlalu bangga atas apa yang datang. Karena semua hanyalah titipan, dan hati yang dewasa adalah hati yang mampu menerima kehilangan, sebagaimana ia menerima nikmat. Kamu tidak menyangka, ternyata yang dulu menyakitkan kini terasa netral. Kenangan itu tidak berubah, tapi yang berubah adalah dirimu. Hatimu tidak lagi menolak untuk melihat masa lalu, karena kamu tidak lagi hidup di dalamnya. Dan inilah bentuk penyembuhan yang paling tenang. Ketika kamu tidak lagi melawan kenangan, tapi juga tidak lagi ingin kembali. Kamu hanya diam dan berkata dalam hati, "Terima kasih ya Allah. Kau ajarkanku untuk berdiri kembali." Jangan memusuhi masa lalumu karena ia adalah guru yang membawamu kepada Allah. Maknanya, kenangan adalah bayangan dari perjalanan. Tugas kita bukan menghapusnya, tapi mengambil hikmah darinya, hingga kita bisa melangkah ke depan tanpa terbebani. Pernahkah kamu menyadari bahwa semakin kamu berdamai dengan kenangan, semakin luas ruang di hatimu untuk menerima hari ini? Allah tidak mencabut masa lalu, tapi Dia mencabut racunnya. Dan kini, kamu bisa mengingat, tanpa ingin kembali, tanpa ingin membalas, tanpa ingin memperbaikinya. Jadi, jika hari ini kamu tidak lagi menghindari tempat itu, lagu itu, atau momen itu bukan karena kamu sudah melupakan segalanya, tapi karena kamu telah disembuhkan oleh waktu, dan lebih dari itu, oleh kelembutan Allah yang diam-diam memeluk hatimu saat kamu bahkan tidak tahu caranya sembuh. Dan disitulah keajaiban terjadi, bukan dengan gemuruh, tapi dengan kediaman yang akhirnya tidak lagi menyakitkan. Kamu tidak lagi menggunakan luka itu sebagai identitas diri. Dulu, kamu memperkenalkan dirimu pada dunia lewat lukamu. Aku pernah disakiti, aku pernah ditinggalkan, aku ini korban, dan kamu membawanya seperti lencana yang tak bisa dilepas. Bukan karena kamu bangga, tapi karena kamu tidak tahu siapa dirimu tanpa luka itu. Tapi kini, perlahan-lahan, kamu tidak ingin menceritakannya lagi. Bukan karena kamu menyangkal, tapi karena kamu sudah tidak butuh pengakuan itu untuk merasa utuh. Kamu sadar, menyebut luka itu terus-menerus hanya membuatmu terikat pada masa lalu. Dan kamu mulai lelah. Bukan lelah karena orang tidak mengerti, tapi lelah karena kamu terus melihat dirimu dari sisi yang luka, bukan dari sisi yang bertahan. Kini kamu berkata dalam diam, "Aku ingin dikenal, bukan karena siapa yang melukaiku, tapi karena siapa yang menyembuhkanku. Dan siapa yang menyembuhkanmu, kalau bukan Allah?" Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Suatu hari, seorang murid bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Tuanku, apakah luka hati akan pernah sembuh? Karena aku telah bertahun-tahun disakiti, dan rasanya aku tidak akan pernah bisa jadi orang yang sama." Ibrahim menjawab, "Engkau bukan diminta menjadi orang yang sama, tapi menjadi jiwa yang dibentuk oleh luka itu agar lebih dekat pada Allah." Lalu ia lanjutkan, "Seseorang yang hanya melihat hidup dari sisi siapa yang menyakitinya akan hidup dalam sangkar. Tapi mereka yang melihat dari sisi siapa yang menuntunnya kembali kepada Allah, itulah jiwa yang bebas." Kadang kita tidak sadar bahwa luka yang kita banggakan, kita ceritakan terus-menerus, justru menjadi dinding
yang menghalangi pertumbuhan. Karena dalam diam-diam, Allah ingin kita mengenali diri bukan dari masa lalu kita, tapi dari hati yang sudah disucikan oleh perjalanan panjang. Jika hari ini kamu mulai tidak ingin menceritakan lagi tentang siapa yang menyakitimu, kalau kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa yang membuatmu terluka, maka ketahuilah, kamu sedang meninggalkan identitas luka dan kembali mengenakan pakaian jiwamu yang sejati, yang Allah ciptakan bukan untuk menangisi masa lalu, tapi untuk menyentuh cahayanya. Dan itu, sahabat, adalah tanda bahwa kamu sedang sembuh. Kamu mulai bisa tersenyum tanpa merasa palsu. Dulu, senyummu adalah topeng. Kamu pakai untuk menyembunyikan kelelahan. Kamu tertawa di depan orang lain, padahal hatimu seperti jalanan sunyi yang tak dilalui siapa-siapa. Orang-orang melihat wajahmu yang ceria, tapi tidak tahu bahwa pulang ke kamar adalah perjalanan ke luka yang tak selesai. Tapi hari ini, saat kamu tersenyum, kamu tidak merasa bersalah. Kamu tidak sedang menipu diri. Kamu benar-benar menemukan cahaya kecil di sudut hatimu. Dan itu bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu telah sedikit demi sedikit menjadi ringan. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allah mengajarkan bahwa rahmat-Nya, ketenangan-Nya, dan karunia spiritual dari-Nya jauh lebih layak dirayakan dibanding harta, status, atau masa lalu. Termasuk luka yang pernah kamu kira tak bisa dilewati. Diriwayatkan bahwa Rabi'ah, seorang wali perempuan besar, pernah terlihat duduk sendiri di bawah sinar bulan, tersenyum dalam kesunyian. Seorang pemuda mendatanginya dan bertanya, "Wahai Rabi'ah, bagaimana bisa engkau tersenyum sendirian, padahal hidupmu penuh kehilangan dan kesepian?" Rabi'ah menjawab lembut, "Aku tersenyum bukan karena hidupku mudah, tapi karena aku tahu setiap luka yang kurasakan adalah jalan untuk lebih mengenal Tuhanku. Dan siapa yang mengenalnya, maka dia akan menemukan senyum yang tidak dipinjam dari dunia." Senyuman sejati tidak datang dari hal-hal yang menyenangkan, tapi dari hati yang sudah berdamai dengan takdir. Senyum itu bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu mulai merasakan kehadiran Allah, bahkan di sela rasa kehilangan. Jika hari ini kamu bisa tersenyum dengan tenang, meskipun hidupmu belum ideal, meskipun jawaban dari Allah belum datang semua, meskipun masih ada sisa luka yang belum kamu pahami, maka peluklah senyum itu, sahabat. Itu bukan senyum biasa. Itu senyum yang Allah tanamkan setelah hatimu melewati badai dan masih memilih untuk tidak menyerah. Karena kadang, tanda paling jelas dari sembuhnya hati bukanlah tangis yang berhenti, tapi senyum kecil yang tak lagi dibuat-buat. Kamu tidak lagi merasa harus balas dendam. Dulu, kamu merasa satu-satunya keadilan yang bisa mengobati luka adalah ketika orang yang menyakitimu merasakan rasa sakit yang sama. Kamu berharap mereka sadar, menyesal, mengakui semuanya, dan datang kembali padamu dengan kepala tertunduk, berkata, "Maafkan aku salah." Tapi semakin lama kamu menunggu itu, hatimu justru makin letih. Bukan karena mereka tidak datang, tapi karena kamu terus berdiri di tempat yang sama, mengingat, mengulang, dan berharap keadilan dunia menenangkan hatimu. Namun lihat dirimu hari ini. Saat kamu melihat mereka, kamu tidak ingin mereka jatuh, tidak ingin mereka tersiksa, tidak ingin apa-apa. Kamu hanya ingin damai. Dan ketika kamu sampai pada titik itu bukan kelemahan, tapi tanda kekuatan batinmu telah melampaui keinginan untuk membalas. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Bukanlah orang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah." Kekuatan sejati bukan pada kemampuan membalas, tapi pada kemampuan menahan diri, menjaga jiwa agar tidak dikendalikan amarah. Karena marah adalah api yang menghanguskan hati, sementara menahan marah adalah hujan yang menenangkan jiwa. Kisah Sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari, seorang pemuda datang kepada Syekh Abdul Qadir dan berkata, "Guru, aku tidak sanggup menahan sakit hati. Aku ingin membalas seseorang yang telah menghinaku
dan mempermalukanku di depan banyak orang." Sang guru tersenyum lembut dan berkata, "Apakah kamu ingin jiwamu selevel dengan orang yang menyakitimu, atau kamu ingin Allah meninggikanmu karena kamu menahan balas dendam?" Dalam kisah ini, kita belajar bahwa balas dendam hanya membuat kita setara dengan yang menyakiti, tapi memaafkan dengan ikhlas membuat kita lebih dekat dengan Allah. Syekh Abdul Qadir tidak hanya mengajarkan kesabaran, tapi juga membimbing muridnya untuk melihat luka sebagai jalan peninggian jiwa, bukan sebagai alasan untuk menjatuhkan yang lain. Sahabat, jika hari ini kamu sudah tidak ingin membalas, sudah tidak menanti mereka meminta maaf, sudah tidak mengharapkan mereka jatuh sebagaimana kamu pernah dijatuhkan, maka bersyukurlah, karena kamu sedang berdiri di barisan orang-orang yang hatinya dijaga oleh Allah. Kamu sedang dikuatkan, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk tidak terjebak lagi dalam luka yang sudah tak kamu tinggali. Dan itulah penyembuhan yang paling dalam, saat kamu tak lagi ingin menang atas mereka, karena kamu sudah menang atas dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari betapa luka itu mengajarkanmu banyak hal. Awalnya kamu marah, bertanya pada Allah, "Mengapa aku harus melewati ini? Kenapa aku yang harus kehilangan? Kenapa aku yang ditinggalkan?" Kamu memohon agar semua itu tak pernah terjadi. Kamu berandai, seandainya saja aku memilih jalan lain, seandainya saja aku tidak percaya padanya, seandainya saja aku berhati-hati, mungkin aku tidak akan seperti ini. Namun setelah waktu berlalu, setelah tangis itu reda, setelah luka itu mulai tenang, kamu duduk sendiri dan berkata, "Ternyata aku belajar banyak dari semua itu. Ternyata luka itu tidak mematikan, tapi membentukku." Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah." Luka bukan tanda kebencian Allah, tapi bukti cintanya yang sedang mendidik hatimu. Allah ingin kamu mengenal nilai sabar, makna tawakal, dan rahmat tersembunyi yang tidak akan kamu lihat jika hidup hanya berjalan mulus. Zunnun al-Mishri, seorang sufi besar dari Mesir, pernah ditanya oleh seseorang yang penuh luka dan kehilangan, "Wahai Zunnun, mengapa Allah mencintai seseorang dengan cara menyakitinya terlebih dahulu?" Sang sufi menjawab dengan mata berkaca, "Karena hati manusia sering keras saat bahagia, tapi melembut saat hancur. Dan saat hati itu lunak, ia menjadi ladang bagi rahmat Allah untuk tumbuh." Ia melanjutkan, "Ketika Allah menggores luka di hidupmu, itu karena Dia tahu bahwa hanya lewat luka itu, kamu akan datang kembali kepadanya." Zunnun mengajarkan bahwa luka adalah sarana untuk membuka ruang baru dalam hati, yang sebelumnya tertutup oleh kesombongan, kelalaian, atau cinta dunia. Tanpa luka, kita mungkin tidak akan pernah duduk menangis dalam tahajud. Tanpa kehilangan, kita mungkin tidak akan pernah mengerti arti cukup dari Allah. Sahabat, hari ini mungkin kamu tidak lagi menyalahkan masa lalu. Kamu tidak lagi bertanya kenapa. Kamu mulai melihatnya seperti ini. Andai luka itu tidak datang, aku tak akan sedekat ini dengan Allah. Andai aku tidak jatuh, aku tak akan pernah tahu bagaimana rasanya bangkit dengan bimbingannya. Dan ketika kamu bisa bersyukur atas hal yang dulu kamu tangisi, bukan karena rasa sakitnya, tapi karena makna yang lahir darinya, maka yakinlah, Allah sedang membawa hatimu menuju kematangan yang tak bisa dibeli oleh apapun selain sabar. Itulah tanda kamu sedang sembuh. Karena luka itu, kini tak lagi menyakitimu, tapi mengajarkanmu hikmah yang tidak bisa kamu pelajari dalam kondisi baik-baik saja.